situasi asap tuh sebenarnya seperti apa sampai harus diterjang kemudian beresiko? Saking khawatirnya aku sampai ngungsiin anak aku tuh ke rumah mertua di luar kota, di wilayah yang sedikit tidak berasap pada saat itu. Karena aku ngerasain tuh kena asap seperti apa, dan anak aku masih kecil, dan aku nggak mau tuh membebankan kesehatan anakku tuh. Jarak pandang terbatas 5 meter mungkin. 5 meter. Iya, 5 meter. Karhutla dan kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan bukan bencana alam dong, Bang? Bukan. Maksud gini ya, pertama gini, bahwa bencana alam dengan bencana, sebuah bencana lingkungan seperti ini, asap ini, itu dua terminologi hukum yang berbeda. Kalau tindakan berkebunnya itu sendiri dianggap sebagai kegiatan yang sangat berbahaya tadi, bahaya banget gitu, wah kita semua kena gitu kan. Nah, ini pasti ada yang unik nih dalam kasus kebakaran lahan ini. Di episode sebelumnya, kita sudah dengar cerita warga tentang gimana sih kabut asap menghantui hidup mereka tiap tahun. Kita juga udah bahas soal tanah gambut, pengeringan gambut lewat kanalisasi, dan gimana sistem industri membuat tanah gambut jadi mudah terbakar. Sekarang kita masuk ke ruang-ruang sidang, tempat warga menuntut keadilan. Kasus ini bukan soal mencari siapa yang memegang korek api, tapi soal bagaimana korporasi bertanggung jawab atas kabut asap menahun yang mereka sebabkan akibat aktivitas produksi mereka. Dalam hukum lingkungan, ada konsep bernama strict liability, tanggung jawab mutlak. Dengan pertanggungjawaban ini, perusahaan bisa dituntut, bahkan jika aktivitas yang mereka lakukan legal. Dan inilah yang digunakan warga dalam kasus ini. Gugatan pertama masyarakat terhadap kabut asap, yang langsung menggunakan strict liability terhadap 3 perusahaan besar penyebab kabut asap. Bang Andri, jadi kita kan di sebelum-sebelumnya udah sempat mentioning sedikit soal strict liability, terus kemudian gugatan ini kita mention bahwa menggunakan strict liability. Nah, pertanyaanku adalah, strict liability itu apa sih sebenarnya, dan kemudian dalam konteks gugatan kabut asap dia itu seperti apa? Apakah kemudian nanti ini mungkin kayaknya bisa sekalian dalam gugatan ini kan nggak cuma mentioning soal strict liability ya, Bang, ada konteks market share liability. Boleh nggak sekalian Bang Andri jelaskan? Begini, jadi ya ceritanya harus dari jenis yang non strict liability kan, yang pertanggungjawaban perdata pada umumnya. Pertanggungjawaban perdata itu apa, Bang? Nah, boleh dulu, gini, Bang. kan orang diminta, misalkan kita rugi nih, penduduk rugi, menggugat. Nah, menggugat, minta ganti rugi. Nah, ganti rugi itu tidak semua kerugian kita bisa diminta ganti rugi. Tidak semua hal yang kita rugi terus kita minta seseorang untuk mengganti kerugian kita. Itu secara hukum tidak bisa seperti itu. Harus ada dasarnya. Kenapa kenapa orang lain itu yang kita gugat, berarti ya, itu harus bertanggung jawab atas kerugian kita. Okay. Nah, itu yang disebut dasar pertanggungjawaban. Itu ya dasar gugatan, dalilnya apa? Nah, biasanya secara umum dalil itu akan mengatakan bahwa si pelaku, berarti orang yang digugat, itu bertanggung jawab karena dia perbuatannya melawan hukum. Perbuatannya salah. Perbuatannya salah, melawan hukum, dan dari perbuatan itu menimbulkan kerugian pada kita sebagai korban penggugat. Nah, dia tanggung jawab. Itu yang disebut secara hukum pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pasalnya 1365 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terus kemudian ini kalau selalu harus ada ditunjukkan melawan hukum gitu ya, baru bertanggung jawab. Konstruksi hukumnya itu, konstruksi situasi sosial sudah berubah. Jadi itu mungkin waktu masa agraria, gitu ya, masa pertanian, masyarakat masih tradisional, tidak banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Itu bisa berjalan. Tapi lama-lama masyarakat berkembang, teknologi berkembang, ada kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya berbahaya, meskipun kegiatan itu diperlukan. Misalkan apa tadi, membuat mulai dari misalkan zaman dulu tuh menyimpan bahan peledak, menyemprot lahan pertanian dengan pestisida. Itu bisa dilakukan, misalkan ya. Tidak melawan hukum itu, karena diperbolehkan melakukan itu. Tetapi
kalau dia, karena kegiatan ini kan sangat berbahaya, gitu ya. Meskipun tadi diklaim ada untungnya, ada menguntungkan, tapi kalau terjadi memang akibatnya, terjadi insiden, meledaklah misalkan si bahan peledak itu, yang rugi banyak orang, bukan hanya si orang yang memiliki bahan peledak itu, tetapi orang-orang sekitarnya juga bisa mengalami kerugian. Bukan hanya lahan pertanian yang disemprot pestisida saja yang rugi. Orang-orang yang sebelahnya pun bisa jadi rugi gitu misalkan. Jadi kerugiannya itu bisa jadi meluas. Nah, kalau dasarnya masih tadi legal, melawan hukum atau tidak, maka tidak fair bagi masyarakat yang menjadi korban. Gitu kan? Yeah. Karena orang yang melakukan tadi menyimpan bahan peledak dapat untung dia dengan kegiatannya itu. Tapi begitu terjadi kerugian, masyarakat sendiri yang menanggung. Gitu kan? Sehingga hukum kemudian berubah. Nah, mulai dari Inggris kasusnya dulu ditarik ke Amerika, masuklah ini cerita masuk ke Indonesia ya. Bang. Masuk lewat perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang pertama kali kita adopsi, diratifikasi gitu ya, kita ikut di dalamnya adalah Civil Liability Convention. Jadi konvensi tentang pertanggungjawaban perdata untuk oil pollution, jadi pencemaran karena minyak, tumpahan minyak di laut. Tanker, ini soal kapal tanker. Nah, mengangkut minyak, perlu nggak? Perlu, kita membutuhkan ya. Iya, betul. Terus kemudian, legal tidak? Legal. Melawan hukum, biasanya tidak melawan hukum. Gitu kan, legal segala macam. Tapi bagaimana kalau dia karam? Tumpah minyak di laut. Ada yang rugi. Kalau rezim yang tadi melawan hukum, seorang yang angkut tanker ini tidak bertanggung jawab. Nggak salah. Karena nggak salah. Gitu. Ternyata, rezimnya berubah karena apalagi kecelakaan tumpahan minyak di laut makin sering terjadi karena entah karam, entah tabrakan, gitu. Ada aja kan accident itu. Nah, dikembangkanlah sistem ini. Jadi sistem tanggung jawab mutlak udah nggak perlu dilihat sekarang apakah perbuatannya itu, apakah si tadi nyemprotnya benar apa tidak pestisida, apakah bahan peledak itu disimpannya dengan benar atau tidak gitu ya. Nggak perlu dilihat perbuatannya itu. Nggak perlu dilihat apakah menjalankan mesin kapal tankernya udah benar atau tidak. Nggak perlu dilihat. Begitu muncul accident dari situ, kecelakaan dari situ, dan ada orang yang rugi, dia tanggung jawab. Begitu. Jadi itulah yang disebut dengan strict liability, pertanggungjawaban yang ketat. Nah, di Indonesia diterjemahkannya sebagai pertanggung jawab mutlak. Begitu. Itu kita sudah mulai mengakuinya itu sejak, kalau kita hitung dari konvensi itu, kita ratifikasi itu tahun 78. Lama itu konvensi tahun 69. Itu konvensi tahun 79, kita ratifikasi tahun 78. Artinya udah 4 tahun kemudian kita punya undang-undang lingkungan 482 menyebutkan tuh ada kata-kata tanggung jawab mutlak. Jadi sudah ada. Di undang-undang itu berubah lagi tahun 2397 disebutkan lagi ada tanggung jawab mutlak untuk perdata ya. Untuk perdata. 2009 yang sekarang masih berlaku juga disebutkan. Jadi dia sudah lama. Sebenarnya bukan hal baru. Bukan ya, hal baru Bang? harusnya. Nah, Bang, lanjut nih. Kan tadi secara umum Bang Andri kemudian mencontohkannya ada dalam kasus minyak gitu ya, kapal pengangkut minyak. Nuklir atau enggak nuklir gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau ini ada di kasus kebakaran hutan, Bang? Nah, tadi syaratnya adalah, ini kan tadi lebih mudah pembuktiannya kan, lebih mudah syarat meminta pertanggungjawaban dari si tergugat tadi. Si penggugat itu dilepaskan dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan. Itu kan susah tuh. Nah, kalau seperti itu bahaya juga dong gitu loh. Semua kegiatan pokoknya dia rugi langsung minta ganti rugi, selesai gitu kan. Nah, harus dibatasi. Nah, membatasinya caranya seperti apa? Kegiatannya harus sangat berbahaya. Itu yang disebut sebagai abnormally dangerous activity. Kegiatannya harus kegiatan yang bahaya banget. Nggak normal bahayanya itu. Gitu ya. Sangat berbahaya kegiatannya itu. Nah, apa hubungannya dengan gambut? Tadi pestisida oke, nuklir oke, bahan peledak oke gitu ya. Ini apa gambut? Gambut ini yang berbahaya dari gambut dan kegiatan di gambut bukan berkebunnya tidak berbahaya, tapi berkebun di gambut dengan membuka lahan gambut dan mengeringkan gambut itunya yang berbahaya. Itunya yang abnormally dangerous. Bagi apa? Bagi munculnya kebakaran dan asap tentu saja. Iya, dari situ muncul asap kan. Betul. Nah, karena asap pasti terjadi karena kebakaran. Gitu. Jadi pengeringan gambutnya ini yang dalam konteks
kita sekarang yang sedang bicarakan itu menjadi ciri dari kegiatan yang sangat berbahaya tadi. Berbahaya sehingga dari situ muncullah pertanggungjawaban ini. Nah, ada dua sebenarnya caranya melihat apakah kasus kebakaran lahan dan dan kabut asap itu bisa dikenakan strict liability. Pertama tadi dilihat apakah ini ada di gambut, terus kemudian apakah terjadi pengeringan. Kalau dua-duanya terpenuhi berarti ini ada kegiatan yang sangat berbahaya bagi munculnya kebakaran. Itu berarti abnormal dangerousnya terpenuhi juga. Atau cara lainnya adalah cara apa yang disebutkan di dalam Perma nomor 1 tahun 2023 atau surat keputusan Mahkamah Agung yang tahun 2013 sebelumnya menyebutkan salah satunya adalah bahwa kerugian ini kan gini menurut undang-undang kita ya, salah satunya menggunakan B3 syaratnya tuh. Untuk yang kegiatan yang sangat berbahaya tuh gimana sih? Pertama adalah dia kegiatannya menggunakan bahan berbahaya beracun. B3. Atau yang kedua, alternatif kedua adalah menghasilkan atau mengelola limbah B3. Yang limbah berbahaya tadi. Nah, yang ketiga adalah kegiatannya itu menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Kegiatan di gambut ini, misalkan perkebunan di gambut, asumsikan dia tidak menggunakan B3. Asumsikan dia juga tidak menghasilkan atau mengolah limbah B3. Karena bukan itu isunya kan, bukan pencemaran tanah atau pencemaran air kan bukan itu. Nah, berarti kita fokusnya pada ancaman serius. Apa ancaman serius itu? Ancaman serius itu ya tadi risikonya tidak, salah satu yang dijelaskan di dalam Perma, SK Ketua Mahkamah Agung dulu nih ya, tahun 2013 dia jelaskan dampaknya tidak bisa dipulihkan. Nah, kebakaran lahan itu sulit dipulihkan, tidak bisa direhabilitasi. Gitu kan ada butuh puluhan tahun. Ya, jadi sangat sulit kalau gambut itu rusak gitu ya, dirusak dalam konteks kebakaran. Nah, itu berarti wah ini ancamannya serius gitu. Atau begini, dampaknya banyak. Melibatkan banyak, ada dampak bagi lingkungan, ada dampak bagi masyarakat, dampaknya meluas. Itu juga ada di SKKM dan ada di dalam pasal 38 ayat 5 Perma nomor 1 tahun 2023 dijelaskan tuh ancaman seriusnya itu misalkan dampaknya luas, dampaknya banyak segala macam. Jadi itu juga alternatif untuk menunjukkan apakah kegiatan di gambut ini mengeringkan gambut dan segala macam itu masuk dalam skema kegiatan yang berbahaya tadi. Oke, berarti sebenarnya unsur itu dalam konteks gugatan ini sebenarnya terpenuhi dong. Menurut saya sih terpenuhi. Dampak serius, cerita Bang Ripong gitu, kurang serius apa? Semua orang merasakan dan itu. Dan banyak ya korbannya juga. Betul, nggak cuma 11 warga, satu Sumatera Selatan gitu kan. Bahkan sampai ke negara lain. Betul, sampai transboundary asapnya banyak negara protes, Malaysia, Singapura gitu ya. Artinya memang benar berdampak serius dan unsur-unsur itu terpenuhi. Tapi yang belum Bang Andri jelaskan adalah apakah kan kemudian dalam gugatan ini ada istilah market share gitu. Market share ini apa sebenarnya, barang ini itu apa? Nah, gitu, jadi gini, ini kan tadi saya katakan saya awalnya aneh kan, kita ini di Indonesia ini kebakaran lahan ini bukan sekali dua kali kejadian berulang terus-terusan. Saya ingat mungkin sejak 97 yang saya ingat ya, kebakaran besar 97. Kemudian ada lagi 2000 berapa, ada lagi 2015 yang besar lagi itu. Terus tuh, nah ada gugatan sering lah sejak 2013 terutama, gugatan itu oleh pemerintah ke perusahaan. Nah, kita awam berpikir, wah gugatan ini adalah yang mewakili kita, yaitu pemerintah kan untuk gugat ini. Ternyata pemerintah tidak menggugat kerugian masyarakat. Karena saya juga baru sadar, oh pemerintah memang tidak boleh menggugat mewakili masyarakat. Nggak boleh. Jadi mereka menggugat itu untuk kepentingan lingkungan, seperti LSM. Jadinya seperti organisasi lingkungan menggugat. Jadi untuk kepentingan lingkungan. Tujuannya pemerintah menggugat adalah agar dilakukan pemulihan. Jadi ada uang untuk pemulihan. Gitu ya. Minta uang pemulihan dari siapa? Ya uangnya dari pencemar lah, bahasa dari kita gitu ya, masyarakat. Dari pencemar. Nah, digugatlah. Nah, ternyata itu yang selama ini pemerintah lakukan. Jadi fokusnya memang pada kerusakan lahan yang ada di lahan konsesi karena terbakar. Tidak pernah pemerintah berbicara menggugat berdasarkan asap. Meskipun di dalam hakimnya juga, menurut saya hakim di dalam beberapa putusan sudah nggak tahan tuh, tidak bisa menahan diri. Karena dia persis berbicara soal transboundary malah. Dampaknya kabut asap sampai ke luar negeri segala artinya. Padahal itu gugatan bukan tentang asap. Gugatannya sendiri tentang
Kebakaran. lahan yang rusak karena Betul. kebakaran. Gitu. Nah, ini pada kemana masyarakat yang jadi korban? Gitu. Jadi saya sebenarnya bertanya-tanya, ada sempat diskusi memang dengan beberapa pihak, kenapa ini asapnya sendiri tidak pernah digugat. Nah, ternyata kesulitannya, ini yang saya tanya ke teman-teman di KLH dulu, kenapa tidak menggugat asapnya? Begitu, karena pemerintah juga rugi loh. Betul. Bandara tutup, sekolah tutup, kantor pemerintah tutup, itu kan rugi pemerintah. Betul. Belum lagi pemerintah itu mengeluarkan biaya cukup banyak untuk kalau korban banyak ya ISPA, segala macam, kan pemerintah turun tanggung. Tapi kenapa itu tidak pemerintah gugat juga asapnya? Gitu, saya bilang itu. Karena ternyata salah satu jawabannya adalah pembuktian kausalitas. Jadi di dalam hukum itu penting tuh. Ternyata kausalitas sebab akibat. Tadi kan kita kalau strict liability itu hanya berbicara dasarnya, dia melawan hukum atau enggak gitu kan, gitu kan. Kalau pakai dasar melawan hukum berarti dia pakai 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Kalau dia unsur melawan hukum atau unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, berarti itu strict liability gitu ya. Itu kita berbicara satu poin. Ada poin yang penting sebenarnya dalam gugatan perdata, yaitu apa? Pembuktian tentang kerugian dan kausalitas. Bahwa si kerugian ini diakibatkan oleh tergugat. Gitu kan? Itu tetap harus dipenuhi. Itu tetap harus dipenuhi, harus dibuktikan. Coba bayangkan sekarang, ini logika kalau saya ikutin ya, logika kenapa tadi tidak pernah ada gugatan asap. Masyarakat rugi karena asap. Digugatlah satu perusahaan atau dua perusahaan. Dia pasti akan menghadapi kesulitan membuktikan bahwa asap ini dari perusahaan. Hanya dari satu perusahaan yang dia gugat gitu. Padahal dalam konteks karhutla yang terbakar banyak. Itu tidak hanya dua perusahaan ini misalkan. Tidak hanya lahan tergugat saja yang terbakar, tapi ada banyak yang lain. Nah, bagaimana ini diselesaikan? Nah, persoalan kausalitas ini diselesaikan. Jadi ada ketidakpastian dalam penyebab gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya uncertainty in causation, atau karena ada multiple tortfeasors, ada pelakunya banyak. Bagaimana pembuktian kerugian, kausalitas itu, hubungan sebab akibat, menjadi sulit karena pelakunya banyak. Nah, ini tidak hanya untuk kabut asap, sebenarnya bisa diberlakukan untuk pencemaran udara, pencemaran air, itu kan yang penyebabnya bisa banyak. Sungai, orang pabrik buang limbah ke sungai gitu. Ini kemudian belajar dari penyelesaian si market share itu sebenarnya diadopsi dari kasus-kasus di Amerika yang disebut market share liability. Nah, lalu kalau si tergugatnya tadi bilang, bukan saya loh yang menyebabkan, ini ada perusahaan lain, bukan cuma lahan saya nih yang terbakar atau bukan hanya pabrik saya yang buang limbah ini, tapi ada pabrik lain. Nah, dia yang harus bawa orang lain itu ke dalam kasus ini. Jadi bukan beban penggugat, tapi adalah beban tergugat. Jadi saya balik ke contoh kasus ini misalkan, tergugatnya ada 3. Kalau si perusahaan, si tergugat ini merasa ada pihak lain yang juga lahannya terbakar, nah maka dia yang itu bukan beban penggugat, itu beban tergugat untuk menarik pihak lain itu. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, kan persoalannya nih asap. Apa sih penyebab? Kan asap ini nggak bisa, kan yang menyebabkan ISPA, menyebabkan itu kan asap. Asap ini kan kita nggak tahu sumbernya dari perusahaan mana. Nggak punya KTP. Nggak punya KTP. Betul. Gitu kan asap. Tapi kita pasti tahu bahwa asap ini terjadi karena kebakaran. Gitu kan? Nah, kita sepanjang, jadi di situ marketnya. Marketnya ya. Share dari marketnya itu adalah apa? Lahanmu terbakar. Itu ada share. Share-nya dominan apa tidak? Penguasaan pasar di dalam pasar pencemaran ini dominan nggak? Dilihat dari seberapa banyak lahan dia yang terbakar. Kan gitu kan logikanya. Semakin dia lahannya banyak yang terbakar, semakin besar kontribusi dia terhadap asap. Semakin mungkin asap ini disebabkan dari dia. Dan ini membenarkan apa yang tadi yang kita udah bahas gitu ya sebelumnya, Kak Sekar cerita soal ternyata mereka yang kemudian paling luas terbakar gitu ya Kak, dalam konteks gugatan ini, begitu nggak sih Kak? Betul, karena sebenarnya tadi ya kami mendasarkan pada data gitu ya. Data itu bicara bahwa 3 perusahaan ini luas kebakarannya ya separuh dari luas Oki. Kebakaran yang di Oki. Berarti otomatis kesimpulannya adalah 3 perusahaan ini adalah dominan di Oki. Gitu. Kebakarannya ya? Betul, kebakarannya dominan gitu. Kalau kebakarannya dominan,
masa kontribusi asapnya nggak dominan gitu. Iya. Harusnya kan itu beriringan gitu ya, sebanding dan segaris lurus gitu dengan antara kebakaran dan juga hasil asap yang didapatkan. Selain itu, yang unik kemudian dari gugatan ini warganya juga berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Pertama, dari teman-teman dari Lebung Hitam itu dekat sekali dengan konsesi. Bersebelahan. Bersebelahan gitu. Sebelahnya. Mereka tinggal sangat dekat dengan konsesi. Terus kemudian ada teman-teman dari Desa Bangsal gitu. Dia agak jauh tuh dari konsesi. Tapi kemudian mereka itu kalau kita lihat gitu ya, arah asapnya itu dengan data yang kami dapatkan dari BMKG-nya ASEAN, kami sering sebutnya ASMC gitu. Itu arah angin itu mengarah ke Desa Bangsal. Iya. Dan sisanya ada beberapa teman yang dari penggugat itu dari Palembang. Ini juga Mengarah masih ke sana. searah dengan arah angin yang kami datanya dapatkan dari data publik yang sebenarnya di-share sama BMKG-nya ASEAN itu. Jadi pada saat kebakaran, waktu kebakaran dengan arah asap, arah angin dan juga yang menyebabkan asapnya itu bergerak ke sana gitu. Jadi ini juga menceritakan tentang dampak tadi ya. Bang Andri bicara soal dampak yang luas. Kak, gugatan ini selain tadi soal tahun yang berulang gitu ya, meluasnya juga soal tadi karena ada angin yang kemudian membawa asap itu sampai ke arah yang lebih jauh gitu, bahkan sampai ke Palembang gitu. Dan gugatan ini menceritakan tadi tuh data-data yang sebenarnya data publik kok. Data yang kami dapat dari Sipongi, kami overlay dengan data yang ada dari BMKG-nya ASEAN, data dari BMKG Indonesia sendiri, dan juga fakta lapangan yang sebenarnya hari itu terjadi gitu. Ini semua adalah data yang sebenarnya bisa diakses oleh publik dan ini juga dialami langsung oleh publik gitu. Jadi yang mengalaminya nggak cuma 11 orang tadi, tapi seluruh masyarakat di Oki sampai juga seluruh masyarakat di Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum itu mengalami asap ini. Gitu. Nah, ini tambahan. Kalau masyarakat selama ini dari sisi kebakaran rugi karena asap dan asap itu tidak pernah digugat oleh pemerintah. Pemerintah gugatnya tadi saya katakan lahannya yang digugat. Berarti sebenarnya selama ini kan biasanya pemerintah menang dan perusahaan dianggap bertanggung jawab. Itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan itu tidak full jadinya. Karena dia tidak pernah bertanggung jawab atas asapnya. Gitu kan? Jadi masih tetap ada, kita sebut kalau dalam ekonomi kan externality kan. Masih tetap sisi eksternalitasnya itu tidak ditarik, tidak diinternalisasi. Tetap menjadi biaya sosial gitu kan. Dalam arti tetap itu kerugian dampak yang diakibatkan dari kegiatan si pelaku ini tidak ditanggung oleh dia. Tidak sepenuhnya dia menanggung akibatnya. Dibayar oleh warga. Karena yang warga itu tidak pernah digugat. Kalau berulang lagi dibayar terus tuh sama Bang Ripong tuh, Bang. Ya kasarnya jadi gitu kan. Gitu. Jadi si warga mensubsidi pencemar. Dalam konteks ini kan. Betul. Dia memang bertanggung jawab atas kerusakan lahannya. Tapi dia tidak pernah dimintai bertanggung jawab atas dampak terhadap asap. Berarti dia selama ini subsidi oleh kita gitu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Mungkin ke Kak Sekar. Kan tadi kita cerita dari penjelasan Bang Andri bahwa gugatan soal strict liability ini udah banyak, tapi pemerintah dilakukan oleh pemerintah, kemudian rata-rata adalah kerusakan lahan, gitu semua adalah kerusakan gugatan lahan. Pemerintah itu hanya tentang kerusakan lahan. Kerusakan lahan, yang kemudian ini menjadi gugatan pertama gitu ya, strict liability yang dilakukan oleh warga menggugat dampaknya. Gitu. Asapnya ya kan, dampaknya dari kebakaran hutannya gitu. Kak, sebagai kuasa hukum, kemudian apa isi utama atau enggak isu utama dalam gugatan gitu ya, dalam konteks ini, apalagi ini adalah hal yang pertama gitu. Seperti apa, Kak? Sebenarnya satu hal yang utama adalah merebut ruang yang disebut dengan dampak tadi. Karena selama ini masyarakat nggak pernah mengklaim kerugiannya. Nah, ruang ini selama ini kosong. Dan gugatan ini harapannya jadi gugatan yang mengkatalisasi dan jadi inspirasi buat nggak cuma
masyarakat di Sumsel, tapi seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa ketika ada kebakaran hutan dan mereka merasakan asap dari kebakaran tersebut, mereka sebenarnya merasakan dampak dari apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Dan inilah yang selama ini nggak pernah dibicarakan dan tidak pernah diklaim gitu sama masyarakat. Nah, gugatan ini adalah gugatan pertama yang kemudian masyarakat secara terhormat berani melakukan klaim itu. Nggak sembarangan orang loh bisa melakukan klaim itu. Tadi Bang Andri menjelaskan ini teori yang baru, begitu ya Bang ya. Dan ini bukan hal yang mudah sebenarnya dipahami oleh masyarakat. Jadi keberanian 11 orang yang kemudian berani maju untuk mengklaim ini merupakan wajah baru gitu ya. Sejarah baru di proses hukum lingkungan yang ada di Indonesia sebenarnya. Dan ini adalah sejarah yang sebenarnya sedang kita coba usahakan. Sebagai sejarah, nggak cuma sejarah untuk membangun fondasi hukum lingkungan di Indonesia, tapi ini juga bagian cerita baru dari apa yang kita sebut dengan litigasi iklim. Karena tadi kita bicara di awal, si asap ini nggak cuma sekedar asap. Selama ini, asap ini memperburuk kondisi krisis iklim yang kita rasakan. Dan semakin gambut rusak, krisis iklim semakin parah. Dan ini adalah alarm tanda bahaya sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa memukul mundur gitu ya, pencemar dalam hari ini yang merusak gambut, harapannya ini menjadi alarm yang kemudian menyalakan tanda bahaya di area Indonesia lain yang bisa membuat semangat baru masyarakat. Mari kita semua ngeklaim hak kita yang selama ini jadi dampak dan terlanggar atas kerja-kerja perusahaan yang abnormally dangerous tadi. Dan ini akan jadi cerita baru dalam cerita litigasi iklim gitu. Bahwa ini adalah bagian dari semangat rakyat gitu ya, masyarakat nggak cuma diem aja mengalami kejadian yang begitu tidak menyenangkan, berbahaya, berdampak luas gitu. Dan sebenarnya mengubah banyak hal. Iya, berdampak besar bagi kehidupan mereka dan membuat hidup mereka terus-menerus dalam ketakutan. Dan ini ya, notes bahwa karhutla asap itu kan menahun di Indonesia nggak cuma di Sumsel gitu ya. Ada Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, habis itu Kalimantan Selatan gitu. Dan bisa jadi bergeser ke Papua gitu ya. Karena Papua juga, Riau. Papua juga punya gambut yang luas gitu. Dan hari ini itu kan juga jadi ancaman ya. Karena banyak sekali proyek yang kemudian bergeser ke Papua. Nah, Kak, tadi proses gitu ya. Kemudian hari ini tuh sebenarnya proses gugatan ini udah sampai mana gitu. Kalau sebagai kuasa hukum, kan tadi ada Bang Ripong sebagai penggugat nih. Sebagai kuasa hukum kira-kira tantangannya itu apa gitu ya dalam konteks ini, dinamikanya gimana di dalam ruang sidang gitu. Terutama gini ya, mendampingi proses ini dengan segala macam cerita yang membersamai, menyertai itu seperti apa bagi kuasa hukum gitu ya, secara psikis, secara yang lain gitu. Pertama adalah membuat masyarakat berani untuk mengklaim hak. Karena ini susah diimajinasikan. Masyarakat dengan tadi bahasa bencana alam berpikir dalam otaknya bahwa ini adalah sesuatu yang natural. Dan itu membuat mereka bahwa musibah lah. Gitu. Musibah. Atau enggak biasanya bilang gini ya, oh udah biasa nih. Betul. Gitu kan. Dan itu membuat mereka lebih menormalisasi itu keadaan. Dan itu membuat mereka, ya ngapain sih? Nggak mungkin lah kita menang. Ya gitu. Betul. Ini kan gugatan lama. Prosesnya berbelit gitu. Panjang. Terus nanti kita melawan perusahaan, kita akan mendapatkan tekanan gitu. Kita dikriminalisasi. Ancamannya besar, digugat balik. Untuk digugat balik. Terus kita memperjuangkan sesuatu yang nggak masuk akal, ini belum pernah kejadian gitu. Sebenarnya titik awal beratnya sudah dari awal, bahwa meyakinkan masyarakat seperti Bang Ripong dan teman-teman ini untuk berani maju dan mengklaim gugatan ini aja udah berat gitu ya. Habis itu berikutnya setelah itu kita menghadapi ini, merangkai alur. Alur apa? Alur pembuktian.
kausalitas tadi yang disebutkan Bang Andri itu nggak mudah dibahasakan dengan bahasa ilmiah yang selama ini ada di paper-paper itu. Menyajikan itu di depan hakim yang selama ini sehari-hari menghadapi legalistik formal itu luar biasa. Jadi membawa cerita pada ahli gambut, cerita dari ahli geografi penginderaan jauh, cerita dari ahli pelanggaran HAM, cerita dari Bang Andri sendiri sebagai ahli hukum lingkungan. Itu adalah hal yang baru buat hakim. Dan selama ini belum pernah terjadi di ruang sidang kita di Republik ini. Jadi semuanya adalah cerita baru. Dan dalam cerita baru itu, bagaimana kita tetap bisa meyakinkan warga dan tetap bisa menyajikan data-data itu secara baik di ruang sidang, menceritakannya dengan baik, dan terus menyemangati ruang sidang. Ini yang tadi sebenarnya penting semangatnya movement lawyering gitu ya. Bagaimana kita bisa menghidupkan ruang sidang. Sidang nggak cuma sekedar sidang formalistik, tapi bagaimana sidang itu bersemangat. Dan hari ini setelah melakukan serangkaian pembuktian yang panjang gitu ya, banyak sekali yang terjadi di ruang sidang gitu. Mulai dari ada apa namanya saksi fakta yang kita datangkan ditolak gitu ya. Terus kemudian ada 12 orang yang kemudian menjadi saksi fakta gitu, mulai dari tetangga, terus juga kawan gitu kan, yang benar-benar menyaksikan gitu ya, nggak cuma mengalami tapi juga menyaksikan apa kerugian-kerugian itu terjadi, bercerita di pengadilan 12 orang sekaligus dalam satu sidang. Itu kan persidangan yang panjang gitu. Habis itu menghadirkan ahli-ahli hukum, ada ahli hukum lingkungan, ada kita menghadirkan juga ahli hak asasi manusia. Terus kita juga menghadirkan ahli gambut, 2 kali ahli gambut. Satu dari UGM Prof Answar Maas dan juga ada satu lagi Prof Asmadi Saad dari Universitas Negeri Jambi. Profesor semua kelas kita. Kita main gambut, ahli gambut. 2 ahli hukum semua profesor, 2 ahli gambut juga profesor, dan yang paling penting adalah ada ahli penginderaan jauh karena hampir semua data-data kita itu adalah data publik yang sebenarnya citra satelit yang sebelumnya dianggap sama pihak tergugat dilawan sebagai wah ini data asing gitu. Ini persaingan soal metodologi juga, bagaimana kita menceritakan bagaimana metodologi merangkai data itu juga di ruang sidang. Itu salah satunya adalah Prof Dimyati gitu ya, ahli geografi dari Universitas Indonesia juga bersaksi di ruang sidang. Jadi kita bawa hampir 6 profesor ke ruang sidang. Gak mudah Bang, tenang. Mendatangkan Bang Andri udah sulit membayangkan mendatangkan 5 Tapi hebat itu dapat 6 profesor gitu gitu Prof ya. Aswadi gitu itu. Mendatangkan 6 profesor tuh kayak betul gitu. Dan itu pun nggak mudah ya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan hakim adalah pertanyaan-pertanyaan yang challenging gitu. Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang itu saya tetap simpan adalah bagaimana kalau perusahaan HAM-nya juga terlanggar. Itu pertanyaan yang menurut saya, wow, ternyata level pengadilan kita hari ini ada di level situ gitu. Dan ini kemudian jadi tantangan kita di ruang sidang dan bagaimana kita menceritakan itu kepada hakim gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya tadi soal menghidupkan ruang sidang adalah bagaimana terus menyemangati teman-teman di Sumatera Selatan untuk bisa memantau sidang ini. Dari awal sidang ini sampai kemarin pembuktian terakhir gitu, ketika sidang ini offline, mahasiswa, terus juga korban dari ASAP itu hadir dan mereka tetap bersemangat. Bahkan kemarin ketika pembuktian yang terakhir, mereka berteriak gitu bahwa Bang Ripong waktu itu yang salah satu yang berteriak di akhir sidang. Contohkan dulu. Apa Bang teriak? Gimana? Sumsel harus merdeka dari asap. Betul. Semangat itu yang kemudian kita hidupi. Jadi menjadi advokat, menjadi kuasa hukum di kasus ini adalah menurut saya selain tantangan, ini adalah juga anugerah karena kita menjadi bagian dari sejarah tadi. Tapi sebenarnya begini ya, kita ini buat saya sih
kita di Fakultas Hukum dimanapun ya akan diajarkan tuh mulai dari hak gugat, orang kalau rugi bisa menggugat, gugatannya bentuknya kayak gini, kalau class action gimana, seolah-olah itu gampang, ngumpulin orang. Padahal kan justru dan ini tidak diajarkan, pasti tidak akan, ini hanya akan kita rasakan, dapatkan pengalaman ini kalau kita terjun langsung memang. Dan itu menurut saya sih itu yang sering, yang sulit, misalkan bagaimana meyakinkan para korban ini untuk mau menggugat, karena saya juga yakin jangan-jangan bisa jadi akan ada kesulitan. Tadi kan saya berbicara jangan kesulitan hukum, ada hambatan hukum soal kausalitas. Nah kita bersihkan tuh gitu ya, ada perma nomor 1 mencoba untuk mengurangi hambatan dari sisi hukum. Betul. Nah, tapi itu belum tentu cukup, karena juga ada hambatan lain. Apa misalkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Kalau tadi ini masa sih menang atau ini udah biasa, itu berarti tidak percaya dengan haknya sendiri. Betul. Bisa jadi pengadilannya nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi kayaknya kalah gitu. Nah itu juga sesuatu yang harus dibalik gitu kan. Dan saya rasa kita semua termasuk pengadilannya sebenarnya punya tanggung jawab untuk itu, untuk menjadi yang pertama ini, karena ini juga yang pertama kan. Sejarah juga kan. Jadi hakimnya dan ini gini ya, beberapa hakimnya tadi saya di episode sebelumnya berarti saya sudah menyebutkan bahwa di beberapa putusan karhutla yang digugat oleh pemerintah itu ada hakimnya yang menyatakan, yang mengait-ngaitkan ini dengan asap, dengan bahkan merugikan negara tetangga di pencemaran lintas negara sudah kan asap itu, betul. gitu kan, bukan kerusakan lahannya kan. Nah hakim tidak bisa kemudian membuat ganti rugi soal asap itu, karena memang itu tidak digugat oleh pemerintah. Sebenarnya terima kasih sudah ada warga yang mau menggugat. Berani dan rela menggugat karena mengorbankan waktu lah segala macam gitu kan. Dan terima kasih teman-teman yang menjadi tim pengacara di situ, karena itu juga agak tidak mudah kan meyakinkan orang segala macam. Kita berharaplah dengan hakimnya untuk mau melihat bahwa ini persoalan serius loh. Selama ini kita sebagai warga tidak pernah memperoleh haknya. Sementara tadi pencemar tidak mengkompensasi keseluruhan kerugian, tidak melakukan internalisasi atas keseluruhan eksternalitas yang dia ciptakan. Nah, dia hanya mengganti kerugian pada lahan, tidak kerugian dari asapnya, gitu kan? Hanya sebagian dia tanggung jawab selama ini. Selama ini begitu. Nah, Bang, sebenarnya menarik, tapi aku ke Sekar dulu deh, karena setelah aku coba membaca si gugatan gitu ya, ternyata tidak hanya 11 warga ini yang kemudian menggugat gitu ya. Ada kemudian Greenpeace juga yang menjadi penggugat, mengintervensi gitu ya, gugatan ini menjadi penggugat intervensi. Nah, boleh nggak Kak cerita soal kenapa sih akhirnya Greenpeace ikut menggugat sebagai penggugat intervensi, yang kemudian nanti kayaknya bisa lanjut ke Bang Andri gitu menurutku. Kemudian apakah misalkan individu tidak bisa atau seperti apa gitu, based on Kak Sekar, gimana tuh Kak? Sebenarnya kepentingan Greenpeace itu muncul karena Greenpeace sudah lama memantau cerita kebakaran ini, bertahun-tahun gitu. Dan dari cerita itu sebenarnya datanya cukup banyak gitu. Nah, dari data yang banyak itu sebenarnya data Greenpeace itu banyak banget dikutip di gugatan ini. Nah, oleh karena itu Greenpeace ingin membuktikan bahwa ya memang valid nih datanya Greenpeace gitu. Ini bukan data sembarangan, ini diperoleh dengan metodologi yang valid dan dengan analisis yang sesuai dengan keahliannya gitu. Knowledgeable yang kemudian diakui oleh peers, yakni kelompok kelompok pemantau yang lain misalnya. Nah, itu Greenpeace ingin owning itu yang pertama. Berikutnya adalah Greenpeace memahami gitu bahwa dalam konteks asap tadi nggak cuma sekedar kerugian yang dialami oleh masyarakat, tapi ada kerugian lingkungan juga yang
yang belum banyak dibicarakan gitu. Apalagi melihat dari area 3 perusahaan tadi, gugatan yang dilakukan oleh pemerintah itu baru sekali aja untuk salah satu tergugat, yakni PT BMH. Buat 2 perusahaan lain, buat periode kejadian asap setelah 2019, 2003 belum pernah ada gugatan. Dan BMH 2014. Betul, dan gugatan BMH itu tahun 2014. Jadi penting banget untuk kembali ngingetin nih bahwa ini nggak cuma masyarakat yang rugi, tapi ada lingkungan juga yang sakit nih akibat ini. Jadi harapannya ini juga jadi trigger buat pemerintah gitu, bahwa ngingetin lagi bahwa kita butuh banget nih pemerintah untuk proaktif dalam melakukan penegakan hukum gitu. Jadi penegakan hukum itu harus terus dilakukan gitu. Bahkan ketika udah pernah gugat gitu. Belum berarti ketika selesai satu gugatan terus wilayah itu bisa aman dari tindakan yang merusak tadi. Masih terus terjadi ternyata, dan tadi KHG sungai lumpur yang kritis tadi tetap membutuhkan pemantauan dan penegakan hukum dari pemerintah. Jadi ini tujuannya ke sana. Greenpeace tentu saja sebagai organisasi kampanye lingkungan ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan. Jadi ini jadi pengingat buat kita semua. Dan Greenpeace meminta pemulihan lingkungan gitu. Betul. Ya Kak. Dan notes sebenarnya yang perlu kita notes adalah, kan tadi di sebelumnya kita udah ngobrolin bahwa kebakarannya itu kan kemudian berulang. Jika yang diminta hanya ganti kerugian tanpa ada pemulihan, maka potensi keberulangan itu akan terjadi di kemudian hari. Makanya ya ekosistem gambutnya perlu dipulihkan lagi gitu biar menghindari keberulangan itu terjadi lagi. Nah Bang, apakah kemudian kan Greenpeace masuk sebagai penggugat intervensi dan meminta pemulihan tuh? Apakah warga tidak bisa gitu Bang? Atau gimana sebenarnya Bang? Sebenarnya begini, pada dasarnya, in general dulu ya, pada dasarnya sih gugatan itu bisa minta 2, minta ganti rugi, kompensasi berarti, dan minta tindakan tertentu. Nah, tindakan tertentu itu bisa aja kan pemulihan. Cuma biasanya kita lihat di undang-undang lingkungan itu secara umum tadi ya boleh nih memang. Tapi secara di undang-undang lingkungan haknya ada secara eksplisit ya. Disebutkannya itu di hak gugat pemerintah dan hak gugat organisasi lingkungan yang bicara soal pemulihan. Nah, tadi apakah ada larangan bagi masyarakat meminta? Tidak ada memang larangan seperti itu, tapi kalau masyarakat meminta pemulihan itu juga misalkan harus ada alasan. Misalkan tadi ini kalau tidak dibenerin akan berulang karena kan masih kanalnya masih ada. Betul. Itu kan airnya tetap, walaupun ada airnya gitu ya, si gambutnya tetap menjadi kering dan itu tetap menjadi berpotensi untuk lahannya terbakarnya berulang kebakarannya di daerah itu. Itu bisa saja meminta itu. Tapi juga sebenarnya karena ini efeknya itu adalah begini. Kalau itu tidak diperbaiki, akan ada kebakaran lagi, akan ada asap lagi, dan masyarakat rugi lagi. Gitu loh efeknya tuh. Logika argumennya harus seperti itu. Kalau masyarakat tidak rugi lagi, meskipun ada kebakaran lagi, masyarakatnya ternyata nggak rugi, itu nggak bisa minta pemulihan. Jadi kalau harus bisa ditunjukkan bahwa pada akhirnya memang masyarakat akan rugi lagi dari kasus itu. Dari kasus itu, oke. Berarti harus ada keberulangan. Nah ini mungkin dari section ini aku pengen nanya Bang Ripong gitu. Kan dan Kak Sekar terutama sebagai kuasa hukumnya ya. Jadi ini pertanyaan ke 2 orang yang ada di tengah nih. Jadi kan ini ya, yang kita lawan ini 3 perusahaan besar loh gitu. Salah satu ini kan di bawahnya Asia Pulp and Paper, Sinarmas, grup Sinarmas, bukan grup main-main gitu. Kemudian pertanyaanku kepada Bang Ripong adalah selama kita berproses gitu ya, berproses di ruang-ruang sidang dalam gugatan ini, penggugat itu dapat intimidasi nggak Bang? Ini penting nih. Ya, kita saling jaga satu sama lain nih. 11 orang penggugat ini. Kita mencoba apapun masalahnya, kita akan pecahkan bareng-bareng kayak gitu. Bersama juga dengan kuasa hukum ya. Begitu. Jadi ketika ada intimidasi banyak ternyata. Gimana tuh? Maksudnya intimidasi itu gimana sampai harus saling jaga nih Bang? Iya, jadi ada satu orang penggugat itu dihubungi dari pihak yang mengaku pihak dari perusahaan ingin bangun komunikasi
ingin bicara kayak gitu, ingin ketemu kayak gitu, mencoba untuk melemahkan lah kayak gitu, untuk melemahkan, mengajak untuk keluar dari gugatan ini kayak gitu. Jadi penggugat gitu. Jadi keluar jadi penggugat. Ada juga beberapa yang bahkan sampai tokoh-tokoh di wilayah itu menghubungi juga gitu. Relasi entah ya dapatnya dari mana nggak tahu ya, itu koneksi dari mana tiba-tiba menelpon orang nggak dikenal gitu. Kita baru-baru ini lah dihubungin lah gitu. Sudahlah kita sudahlah tidak usah berurusan dengan perusahaan itu gitu. Nggak usah berurusan pasti kalah. Ada yang gitu sampai ya. Iya, pasti kalah itu. Karena perusahaan ini perusahaan besar, bukan main-main perusahaan ini, kayak gitu. Ada juga. Cuman ya di satu sisi kita jalan terus gitu. Gimana caranya untuk saling jaga satu sama lainnya gitu. Udah cerita aja apa nih masalahnya. Sudah sampai mana nih? Pendekatannya apa? Ada sampai yang berbahaya sekali atau ada ancaman kah atau kayak gitu. Kita bicarakan bareng-bareng. Udah sampai mana Bang? Selain tadi ada yang kemudian menghubungi, menawarkan itu ya tadi Bang Ripong cerita menawarkan ini, kemudian disuruh berhenti. Terus apa lagi Bang? Ada lagi nggak? Ada. Setahu aku itu ya. Cuma ada juga nyoba untuk ngadu domba satu sama lain. Oh, diadu domba. Udahlah. Iya. Pokoknya dipecah belah lah, kami coba pecah belah gimana caranya gitu sampai ya. Cuman ya udahlah. Kita coba bertahan tuh di situ. 11 orang ini. 11 orang ini. Tapi ini bukan kelas action kan? Bukan. Individu Bang. 11 orang. Kesebelasan. Tapi ini kuasa hukum gitu ya. Apakah kemudian para penggugat menceritakan gitu apa yang mereka alami kepada kuasa hukum kayak intimidasi tadi? Di luar itu sebenarnya ada cerita lain nggak Kak? Sebenarnya tadi ya soal tawaran, terus juga supaya berdamai, itu tuh dari awal. Karena ini lagi-lagi ya, ini adalah kasus perdata soal ganti rugi, soal material sebenarnya kan adalah. Jadi memang tawaran itu kencang karena ya dari ngapain kamu gugat jauh-jauh lama-lama. Nih aku kasih aja, kita damai aja di luar. Tapi memang biasa kan. Dan kalau hanya itu ya. Betul, itu adalah hal yang wajar gitu. Data dan biasa. Terbukti kan karena tawaran itu didapatkan banyak gitu. Berikutnya ancamannya adalah ini mulai dengan bahasanya tadi kalau Bang Ripong bahasanya mengadu domba ya. Kalau menurutku merendahkan. Dengan cara bahwa kamu tuh cuma dimanfaatkan loh sama ini. Kamu cuma dimanfaatkan loh sama ini gitu. Ya. Betul. Ini akhirnya jadi tadi ya menimbulkan ketidakpercayaan gitu. Nah, yang menarik dari teman-teman penggugat ini satu sama lain kan kemudian punya komunikasi yang cukup baik gitu. Jadi mereka saling checking satu sama lain gitu. Yang berikutnya ini kemudian levelnya jadi naik itu adalah ketika di ruang sidang, Bang. Ada yang menarik sebenarnya. Kalau buat kita lawyer, menurutku itu adalah satu hal yang wajar. Tapi di ruang sidang tuh sering banget tuh ada usaha untuk kemudian merendahkan para tergugat dengan cara bahwa para penggugat bahwa ini para penggugat nih orang yang dimanfaatkan aja loh, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Ya padahal sebenarnya ya gimana mereka nggak tahu apa-apa, mereka tahu banyak malahan. Itu karena itu mereka bisa ngukur berapa uang yang keluar gara-gara beli masker, berapa uang yang keluar gara-gara beli alat-alat menutup ventilasi gitu, dan berapa kerugian mereka yang harus mereka keluarkan karena mereka kehidupannya terganggu. Ini kan berarti mereka bukan orang yang nggak tahu, mereka malah sangat tahu dengan hidupnya dan mereka sangat tahu ancamannya bahwa ke depan mungkin bisa jadi lebih parah karena iklim semakin panas. Belum kalau iklimnya panas, otomatis kebakarannya bisa jadi akan jauh lebih besar gitu. Dan kalau kebakarannya lebih besar, asapnya
makin berat mereka hadapi gitu. Dan itu nggak cuma mereka alami sendiri, tapi seperti kayak Bang Ripong misalnya diturunkan ke anaknya. Iya. Belum tentu loh anak cucunya Bang Ripong nanti nggak merasakan asap ini. Asap lagi. Kalau nggak dia Kalau salah, nggak dia dia apa-apain, apa-apain betul. gitu. Dan itu yang sebenarnya muncul dan ini jadi ini ya. Aku juga salut sama teman-teman penggugat gitu. Mereka punya pemahaman yang cukup baik gitu. Dan ini mereka sampaikan ke orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi yang datang ke ruang sidang untuk mendukung para penggugat itu adalah orang-orang yang dapat cerita dari para penggugat gitu. Mereka rela, akhirnya jadi mengerti. Oh, kalau nggak aku mendukung kasus ini, kalau aku nggak mengawal kasus ini, aku juga akan terbebani lebih banyak nantinya karena kabut asap ini. Jadi cerita ini menjadi cerita yang kemudian menggugah satu sama lain. Nah, tantangan berikutnya adalah kita menghadapi PR dari lawan. Karena kelompok yang besar mereka tentu saja punya mekanisme yang begitu baik gitu ya dalam menghadapi tadi berita-berita yang ada di media. Kami nggak cuma sekali dua kali Bang, kami temui bahwa habis berita naik hilang. Beberapa jam kemudian nggak ada. Gitu. Itu sering banget kami hadapi gitu. Jadi PR tuh cepat hilang gitu. Jadi nggak semua media tuh kuat gitu. Bang Andri, aku mau nanya. Sebenarnya dibanding model litigasi iklim yang lain, seperti di Papua atau mungkin di negara-negara lain, gimana sih sebenarnya posisi strategis gugatan ini bagi wajah hukum lingkungan di Indonesia? Ya penting ya, tapi tidak dalam konteks iklim ya. Dalam konteks gugatan perdata pada umumnya, gugatan perdata lingkungan pada umumnya. Menurut saya ini naik kelas lah. Naik kelas karena dulu saya ingat misalkan kita sudah cukup berhasil ketika puas gitu, senang ketika hak gugat LSM diakui, gitu kan. Terus kemudian naik kelas lagi ketika ada class action menang. Dan ini sebenarnya class action menang ya di kasus Mandalawangi ini harusnya juga diberitakan kalau ada podcast waktu itu gitu. Itu harusnya udah, karena ini juga membuktikan bahwa masyarakat masih menang. Waktu itu tergugatnya presiden, menteri, gubernur, bupati, sama perhutani. Presidennya tidak dikeluarkan dari pertanggungjawaban oleh hakim, tapi sisanya bertanggung jawab, bayar. Dan itu ada ganti rugi uang 10 miliar dikabulkan gitu ya. Nah setelah itu ada lagi strict liability di kasus yang sama juga sebenarnya pemberlakuan strict liability. Kemudian diulang lah soal strict liability di beberapa kasus karhutlah. Itu udah naik kelas lagi. Dan ini sebenarnya naik kelas lagi karena asap menjadi objek perbincangan di dalam sebuah gugatan perdata. Yang itu pasti akan berimbas pada teori tentang kausalitas, gitu kan, tentang bagaimana pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat atau kegiatan tergugat dengan kerugiannya penggugat. Nah ini kan ada pelajaran baru yang diusung berdasarkan pasal 46-nya Perma nomor 1 tahun 2023. Jadi naik kelas lagi nih kita sebenarnya. Nah ini akan membuka ruang sebenarnya bagi tadi untuk asap bahkan bisa lintas negara, bisa jadi kan korban dari negara lain menggugat perusahaan di Indonesia. Saya rasa perlu juga dicoba gitu ya. Kalau ada orang Singapura, orang apa yang mengalami kerugian, gugat aja lah perusahaan ini di Indonesia gitu. Itu bisa jadi kan semangat regional ASEAN ya, di antara warga yang sesama terdampak ini bisa jadi muncul gitu ya, bersama-sama. Kemudian bisa jadi kasus ini menjadi titik awal juga sebenarnya untuk gugatan dalam kaitannya misalkan dengan pencemaran air laut, pencemaran sungai yang pelakunya juga banyak. Gitu kan. Nah itu kita bisa berharap dari putusan ini sebenarnya. Jadi naik kelasnya cukup signifikan nih, gitu ya. Karena dia mengundang sesuatu yang mungkin dulu tidak terpikirkan, sekarang bisa sebenarnya. Ini model-model kayak gini juga sedang diusulkan untuk dicoba untuk dalam konteks perubahan iklim. Karena kan sama, ini gas rumah kaca dari mana nih? Nah, kan betul. Tidak tahu
ada siapa KTP-nya aja tuh. gitu. Ada siapa aja yang Iya, kemudian jadi bisa mencemar. disasar misalkan perusahaan-perusahaan yang emisinya cukup besar, carbon majors, gitu ya, perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan-perusahaan migas, gitu, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan bahan bakar fosil yang signifikan jumlahnya. Dan itu bisa digugat. Dan saya rasa itu akan semakin banyak kasus ini dan semakin banyak negara mempraktekkan ini. Saya rasa tadi itu bahkan bisa berimbas pada jenis gugatan perubahan iklim yang terkait dengan ganti rugi. Karena selama ini perubahan iklim banyak gugatannya, tetapi gugatan ganti rugi terkait perubahan iklim itu belum ada yang menang. Belum ada yang menang. Nah, salah satu persoalannya apa? Kausalitas. Kausalitas ya. Jadi memang ya saya tidak tahu ya bahkan sejauh mana batasnya apa nih. Tapi buat saya ini awal yang sangat baik. Nah, apakah bisa sampai bahkan ke iklim tadi itu nantilah ya. Tapi bahwa ini untuk kabut asap dan bahwa dari asap tentu saja. Ini kalau kelompoknya gini pertanyaannya sekarang. Apakah gugatan ini bisa dianggap sebagai gugatan iklim? Tapi tadi setidaknya ada pelajaran penting dari kasus ini. Ya, di luar persoalan iklim. Jadi persoalan gugatan perdata general naik kelasnya itu cukup signifikan karena ini akan membuka ruang bagi gugatan-gugatan yang selama ini tidak terjadi karena korban atau penggugat akan selalu dihadapkan pada kesulitan pembuktian kausalitas. Kalau kita masih berpikirnya pembuktian kausalitas itu konvensional, betul-betul harus dibuktikan bahwa kerugian si penggugat itu karena perbuatan tergugat dan tidak ada yang lainnya. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau itu ya. Itu ya. Dan ini kasus ini kan mencoba untuk menerobos itu, mendobrak itu. Oke. Nah, Bang, berarti kan sebenarnya kasus ini tadi bahkan udah Bang Andri jawab bisa di-coping bahkan ke hal yang lain gitu ya, pencemar sungai, pencemaran ini, dan bahkan hal yang serupa terjadi misalkan di tadi yang udah kita bahas panjang, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang mengalami hal serupa untuk karhutla dan asap. Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk Bang Ripong gitu ya. Ini kita tenang, udah mendekati akhir guys. Tenang. Sedikit lagi. Bang Ripong gitu. Aku sebenarnya ingin menanyakan soal harapan gitu. Mungkin Bang Ripong sempat ngobrol ini, menyinggung ini sedikit, tapi aku ingin menanyakan itu lebih dalam soal harapan apa yang Bang Ripong inginkan setelah kasus ini gitu. Kemudian kan ini belum putusan ya Kak, baru selesai pembuktian terakhir dan persidangan akhir, masih ada beberapa tahap. Apakah kemudian harapan Bang Ripong seperti apa? Kemudian kalau kalah akan bagaimana? Kalau menang tuh akan seperti apa tuh bayangannya tuh Bang sebagai penggugat? Ya, kalau kasus ini kita menangkan posisinya, ya minimal ada perbaikan lah yang maksud aku. Ada perbaikan terkait tata kelola perusahaan, tentang lingkungan, ya gitu, perspektif barulah maksud aku untuk mencegah kebakaran-kebakaran itu ataupun kabut asap ini terjadi kembali. Itu harapan utamanya. Ya, harapannya juga bukan untuk aku sebenarnya, tapi juga untuk anakku kayak gitu. Ya cukup aku lah yang merasakan bencana kabut asap inilah kayak gitu kan. Anak aku ya nggak perlu gitu. Udah banyak yang dari kejadian 2023 aja udah banyak tuh yang direnggut dari anak aku. Anak aku nggak bisa beraktivitas di luar yang biasanya setiap hari aku jemur dia kayak gitu kan. Aku ajak jalan-jalan pagi menikmati, itu kan hak mutlak anak ya sebenarnya. Yang pada saat itu direnggut nggak bisa aku lakukan itu akibat kabut asap ini. Ya harapannya ke depan ya itulah ada perbaikan lah ya. Ada perbaikan dan pastinya ini bukan untuk kami aja para penggugatnya, tapi juga untuk seluruh masyarakat Sumsel ya. Yang juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah, ketika kalah ya kita akan kejar terus nih, kita akan ajukan banding juga nih. Kalau kalah nih kita kejar pokoknya sampai mana. Pokoknya bagaimana caranya tuntutan ini bisa jadi tendensi yang baik lah untuk hukum kita nih, penegakan hukum lingkungan kita gitu di Indonesia. Itu sih. Gitu ya, berarti harapannya ternyata nggak cuma buat dia, buat anaknya yang usianya waktu itu 5 bulan gitu ya, dan tidak mengalami hal yang serupa gitu, karena sesek banget ternyata. Nah ini pertanyaan terakhir buat Kak Sekar. Sebelum nih, kalau tadi aku udah menanyakan harapannya Bang Ripong gitu ya, sebagai yang menggugat.
harapannya Bang Andri terhadap gugatan ini sebagai akademisi gitu ya, ahli hukum lingkungan gitu di Indonesia. Apa harapannya Ya untuk tentu gugatan saja ini? menang dong gitu. Oh, Menang iya. dalam artian karena kalau menang jadi menang di PN gitu ya, di pengadilan tinggi, kalau banding terus menang. Karena pasti kalau menang di PN bisa jadi tergugat banding gitu. Menang di semua level gitu ya kita penggugat ini. Nah, harapannya tentu saja itu. Kenapa? Karena tadi penting, ini kasus ini pionir. Itu bukan hanya penting loh, sangat penting untuk hakim menyatakan ada pihaknya tergugat bertanggung jawab atas kabut asap ini. Itu menurut saya bahkan nilai kepentingannya ya. Ini kalau saya bandingkan, tentu saya nggak berharap ya. Lebih penting ini menyatakan tergugat bertanggung jawab daripada beneran misalkan itu nomor satu. Nomor duanya tentu saja kompensasinya dikabulkan juga. Gitu. Nah, karena itu memang sesuatu yang penting untuk bilang bahwa selama ini kalian nggak bertanggung, kalian ini tidak bertanggung apa yang seharusnya kalian tanggung. Dan secara hukum sekarang dinyatakan seperti itu. Dan itu satu. Ya kalah menang, tapi ya bagi saya ini pelajaran penting, berharga bagi semua. Dan saya rasa yang seperti ini layak bahkan untuk dibahas di kelas-kelas di Fakultas Hukum. Tahu, karena ini perkembangan terbaru. Di kelas perdata misalkan. Ada kita berbicara soal kausalitas model kayak gini, bukan lagi misalkan von Bury apa yang teori adequate terus apa conditio sine qua non dari dulu belajarnya itu gitu. Ini ada hal-hal baru jauh melampaui apa yang selama ini kita pelajari di secara dasar gitu ya, misalkan di hukum acara atau di hukum perdata. Ini ada yang lebihnya tuh apa? Karena tadi ada ketidakpastian di dalam kausalitas dan ada solusinya untuk mengatasi itu gitu kan. Ada solusi hukum untuk mengatasi itu lewat tadi exercise pasal 46. Dan ini buat saya penting bukan hanya untuk lingkungan, untuk hukum lingkungan. Ini penting juga untuk hukum perdata. Teman-teman hukum acara perdata tahu kondisi-kondisi sejauh ini. Jadi saya berharap memang putusan semacam ini dibicarakan, didiskusikan di ruang-ruang kelas supaya mahasiswa atau yang nantinya dia akan jadi hakim atau jadi praktisi gitu ya, dia tahu ternyata di Indonesia sudah seperti ini, sudah sejauh ini. Begitu. Nah, baru ini pertanyaan terakhir untuk Kak Sekar gitu ya. Baik sebagai kuasa hukum, juga sebagai juru kampanye hutannya Greenpeace nih, tenang gitu kan. Nah, gimana Kak sebenarnya cara publik kemudian bisa ikut mengawal kasus ini? Itu satu. Kedua, apa gitu kira-kira bentuk keterlibatan yang paling konkret untuk kasus ini? Karena kan tadi ya kita bilang bahwa tidak hanya 11 orang ini yang kemudian terdampak. Satu Sumatera Selatan gitu, bahkan ada provinsi-provinsi lain yang kemudian mengalami hal yang serupa. Gimana tuh Kak? Kasus ini punya posisi yang menarik. Kalau kita lihat aktornya, 11 orang itu orang-orang seperti Bang Ripong. Bayangin cuma 11 orang melawan 3 perusahaan yang konsesinya bukan main besarnya. Yang mereka keuntungannya itu bisa jadi sebulan keuntungan mereka. Bang Ripong seumur hidup pun belum tentu merasakan uang itu. Iya kan? Jadi ketimpangan cerita relasi itu sangat besar di sini. Jadi akan ada banyak kemungkinan bahwa kasus ini kemudian tidak berjalan seperti apa yang kita imajinasikan. Oleh karena itu, yang bisa memastikan keadilan itu hidup di ruang sidang dan keadilan itu datang dari putusan majelis hakim adalah sebenarnya publik. Suara sobat lingkungan, dimanapun sobat lingkungan berada, itu menjadi sangat penting. Jadi untuk bisa terus mengawal kasus ini, untuk terus membicarakannya, mendiskusikannya, itu penting sekali di sosial media. Kalau teman-teman punya waktu lebih gitu ya, dan juga punya pendapat, silahkan dikirimkan ke pengadilan. Karena sekarang mumpung masih ini ya, belum putusan ya. Jadi masih terbuka tuh ruang untuk menjadi sahabat pengadilan untuk mengirimkan surat ke ketua pengadilan dan juga majelis terkait bahwa kalau kita punya pendapat apa soal kasus ini. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Harapannya apa? Harapannya suara teman-teman semua
saat mengawal kasus ini itu terus menjaga keadilan yang kita percaya masih ada di hukum Indonesia dan itu bersemayam di ruang sidang yang hal ini kita bicarakan di Pengadilan Negeri Palembang gitu. Bahwa itu masih ada di sana dan kita harapkan dengan kawalan kita bersama keadilan itu nggak cuma hidup di dalam ruang sidang, tapi bisa datang ke rumahnya Bang Ripong dan ke rumah 10 penggugat yang lain. Dan kalau itu muncul di putusan, itu nggak cuma muncul di rumah Bang Ripong, tapi bisa jadi itu akan muncul di rumah kita. Betul. Muncul di rumah kita. Dan itu adalah hal yang terbaik yang mungkin bisa kita berikan. Nggak cuma buat kita, tapi buat keluarga kita, buat anak cucu kita, dan buat kelangsungan lingkungan di Indonesia. Karena aku yakin para sobat lingkungan di sini semuanya sayang sama lingkungan yang ada di Indonesia. Oke, berarti ini ya, selama-lamanya adalah kalau misalkan teman-teman publik lebih luas kemudian ngobrolin kasus ini di ruang-ruang kelas Fakultas Hukum, kemudian di sosial media masing-masing, kalau ada yang punya waktu lebih, kemudian punya pendapat yang penting soal kasus ini, boleh dikirimkan juga ke Pengadilan Negeri Palembang gitu. Paling itu gitu ya, Kak. Oke. Nah, itu tadi perbincangan kita dipaksa menghirup asap. 2 episode yang membawa kita menyelami bagaimana hidup di tengah kabut asap bukan sekedar kisah musiman, tapi cerita panjang tentang ketidakadilan yang dibiarkan terjadi. Warga Sumatera Selatan sudah melangkah lebih dulu, menggugat, bersuara, dan menuntut pertanggungjawaban. Tapi perjuangan mereka nggak boleh berhenti di ruang sidang. Kita semua bisa jadi bagian dari perjuangan ini. Caranya, terus kawal kasus ini, ikuti update-nya lewat kanal-kanal sosial media Greenpeace Indonesia, sebarkan ceritanya, dukung perjuangannya, dan pastikan suara mereka tetap terdengar sampai ke ruang putusan. Sampai jumpa di episode-episode podcast Greenpeace berikutnya, dan seperti biasa, jangan pernah lelah mencintai bumi. Terima kasih. Jadi gitu, guys.